Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas distro Linux dari mata kuliah sistem operasi. Kelompok kami memilih distro Kali Linux dengan tema multimedia. Berikut anggota kelompok 2. Yang pertama Ananda Siwi Pambayadi 12-200-538. Yang kedua Hilman Maulana Abdillah 12-200-530. Yang ketiga Karimatul Fadilah 12-200-174. Yang keempat Kiki Iskandar 12-200-500. Yang kelima Emrian Tamdani 12-200-082. Yang pertama instalasi Kali Linux. Siapkan aplikasi virtual mesin, kemudian siapkan file Kali Linux dan jalankan file tersebut, kemudian membentuk drive E. Lalu buka virtual mesin, lalu pilih baru. Kemudian set nama mesin, folder penyimpanan, tipe, dan versi Linux. Kemudian set ukuran RAM. Di sini kami melakukan settingan 1 GB. Kemudian pilih buat harddisk virtual sekarang. Lalu pilih FDI. Kemudian dialokasikan secara dinamik. Kemudian set lokasi penyimpanan dan ukuran berkas. Di sini kami men-setting ukuran berkas 18 GB. Setelah virtual mesin berhasil dibuat, masuk ke pengaturan. Kemudian pilih sistem, lalu centang fungsikan PAE atau NX. Lalu jalankan virtual mesin, kemudian pilih disk awal mula. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini kita pilih graphical install. Selanjutnya keluar pilih bahasa yang akan digunakan. Kita menggunakan bahasa Inggris, lalu pilih continue. Selanjutnya set lokasi mulai dari outer, lalu pilih benua Asia, kemudian pilih negara Indonesia. Pada konfigurasi lokal, pilih United States. Lalu klik continue. Pada konfigurasi keyboard, pilih American English. Lalu akan muncul tunggu instalasi media selesai. Lalu muncul konfigurasi hostname. Nah, di sini kita isi dengan kali, lalu konfigurasi domain name, tapi dikosongkan saja. Selanjutnya, set nama pengguna. Di sini kita kasih nama Hilman Maulana, lalu set username, kita tulis Hilman, lalu set password, kita ketikkan 123 di checklist, lalu 123 checklist. Pada konfigurasi the clock, pilih Western, lalu continue, tunggu partition disk selesai, lalu pilih use enter disk, lalu continue, lalu klik continue pada bagian ini. Selanjutnya pilih all file in one participant, pilih finishing participant, lalu pada write the change to this, pilih yes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karimatul Fadilah. Lalu saya akan melanjutkan bagaimana caranya menginstalasi Kali Linux. Tunggu install base system selesai, lalu setelah selesai pada software selection, pilih continue. Lalu setelah itu tunggu instalasi selesai. Setelah selesai, pilih yes pada GRUB bootleader. Lalu setelah itu pilih device dan lalu continue. Setelah continue, tunggu install GRUB bootloader selesai. Setelah selesai, tunggu finish the installation. Setelah instalasi selesai, pilih kembali continue. Lalu setelah itu Kali Linux akan booting. Dan kita akan memasukkan username dan password. Setelah itu berhasil masuk ke Kali Linux.
Mengganti splash screen. Tampilan awal splash screen-nya, kita menyiapkan gambar yang ingin diganti, lalu simpan pada folder USR, share, grub, dems, sama kali. Lalu setelah itu buka file grub.cfg yang terletak pada folder bot grub. Kemudian tekan Ctrl plus F, lalu ketik PNG. Kemudian cari file background untuk background splash screen-nya. Lalu ganti nama file background yang lama dengan file yang baru. Lalu di save. Kemudian splash screen berhasil untuk diganti. Yang ketiga adalah ganti wallpaper. Beginilah tampilan awal wallpaper pada Kali Linux kami. Kemudian siapkan gambar, lalu simpan pada folder USR, /share, /background, /kali strip 16x9. Klik kanan pada layar, lalu pilih desktop setting. Kemudian pilih gambar yang baru saja ditambahkan. Dengan begitu, wallpaper berhasil diganti. Kemudian ada install 3 aplikasi yang berhubungan dengan tema kami, yaitu multimedia. Yang pertama, install aplikasi Inkscape. Step awal, kita buka dulu terminalnya. Kemudian ketikkan apt strip get install Inkscape. Setelah muncul informasi berikut ini, ketik E untuk melanjutkan. Kemudian tunggu sampai download file-file Inkscape-nya selesai. Selanjutnya buka terminal, lalu ketik apt-get install raw.rep. Ketik Y untuk melanjutkan install, lalu tunggu sampai instalasi selesai. Berikut tampilan raw.rep yang bisa digunakan. Selanjutnya buka terminal, ketik apt-get install kdenlive. Lalu ketik Y untuk melanjutkan instalisasi, tunggu sampai instalisasi selesai. Selanjutnya kdenlive berhasil diinstal dan dapat dipakai. Berikut tampilannya. Untuk menjalani aplikasi Inkscape, tentunya kita perlu membuka terlebih dahulu Inkscape di All Application, kemudian cari aplikasi Inkscape-nya, lalu klik New Document. Nah, di sini sudah ada lembar kerjanya. Kemudian jika ingin membuat sebagai contoh saja, ini adalah persegi panjang. Bisa dirubah juga warnanya menjadi seperti itu. Inkscape ini merupakan aplikasi berbasis vektor, pengedit gambar berbasis vektor. Bisa juga dirubah besarannya, bisa juga bentuk lain ya di Inkscape ini. Selain itu juga di sini kita bisa menambahkan teks. Misalnya ini adalah tugas instalasi aplikasi pada distro kelompok 2 12 3A 13. Kemudian kita dapat save file tersebut. Misalnya di sini kita taruh di home saja dengan nama drawing.svg, kemudian di save. Dan saat dicek folder ada ya drawing.svg, maka itu artinya ini berhasil di save. Kemudian yang kedua, ini adalah raw.rep. Kita harus buka dulu aplikasinya. Pertama ke All Application, kemudian cari aplikasinya, itu raw.rep. Nah, ini dia aplikasinya. Aplikasi ini hanya bisa mengedit gambar dengan tipe JPG. PNG tidak bisa diedit di aplikasi tersebut.
masuklah ke bagian editor, kemudian pilih foto yang akan diedit. Kita bisa mengatur exposure, misalnya dikurangkan seperti ini, black-nya ditambahkan. Untuk mempertajam warna ya, misal shadow compression-nya juga ditambahkan atau dikurangin seperti ini. Akan ada efeknya tentunya setiap perubahan yang dilakukan. Lightness, nah itu akan mengurangi cahayanya ya. Setelah itu di white balance, temperatur juga bisa diatur. Semakin kecil akan semakin biru. Itu konsep dari temperatur. Kemudian bisa ngobatin kalau emang ingin diubah, kemudian bisa di save juga. Nah, di sini di save dengan nama img/0045.jpg, di save di home, directory home, kemudian save. Jika sudah di save, buka foldernya kembali dan bisa dilihat di situ ada ya, dengan tipe pp3. Itu berarti sudah berhasil di save. Kemudian untuk aplikasi Kdenlive sama ya, dibuka melalui application, kemudian cari Kdenlive. Ini merupakan aplikasi editor video ya. Setelah itu tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, seperti ini ya, sudah masuk. Inilah tampilan Kdenlive untuk awal pertama kali dibuka. Kemudian masukkan video yang akan diedit, misalnya ya. Di sini kita pakai rekaman yang tadi saja ya. Masukkan. Nah, di bagian sini klik continue saja. Nah, otomatis sudah ada di aplikasi Kdenlive. Video tersebut apabila dirasa terlalu panjang seperti ini, cukup panjang ya, bisa dipotong juga. Nah, dipotong untuk memperpendek durasi, dan yang lebihnya bisa dihapus seperti ini. Nah, selain itu di sini juga kita bisa menambahkan efek tentunya. Cukup banyak efek yang ada dari Kdenlive ini. Saya juga belum mempelajari semuanya. Nah, jadi mungkin ini akan dicoba satu efek dulu. Dimasukkan efeknya. Nah, itu berarti sudah masuk. Kalau ada notifikasi seperti yang tadi, cara berubahnya di sebelah kanan bawah itu. Nah, apabila black color berarti itu kita akan mengganti warna hitam yang ada di video. Misal di sini diganti dengan warna merah. Nah, akan menjadi seperti itu. Kemudian dikembalikan seperti normal ya, biar lebih enak dilihatnya. Begitu juga efek bisa dihapus ya. Kemudian jika ingin di save, tentunya ke file, save. Nah, kita taruh di root ya, sama seperti dua file yang sebelumnya. Kita namakan Kdenlive 1. Nah, tinggal pencet save. File tersebut berhasil di save. Dengan membuktikannya ya, buka file, masuk ke root. Nah, itu ada Kdenlive 1.kdenlive. Kemudian ini untuk perintah dasar Linux. Pertama masuk ke terminal, kemudian ls untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya, entah dokumen atau folder. Kemudian tulis mkdir folder baru. Ini untuk membuat directory atau folder baru ya, dan bernama folder baru. Nah, jika kita pakai perintah ls, terdapat tuh folder baru. Terlihat ya, sudah dibuat cd folder baru. Ini berarti kita pindah
change directory ke folder baru. Jika dicek ls-nya masih kosong karena memang belum ada apa-apa. Di sini kita bisa echo tugas distro Linux yang akan di save dengan nama misalnya text.txt. Berarti kita akan save file dengan isinya tugas distro Linux. Nah, jika dicek ls sudah ada text.txt. Untuk ngeceknya kita bisa ke folder baru. Nah, di situ udah ada text.txt. Jika dibuka, tulisannya adalah tugas distro Linux seperti yang ditulis pada terminal tadi. Kemudian ada perintah rm text.txt. Ini untuk menghapus file. Nah, file yang dihapus adalah file.txt. Nah, apabila kita lihat di foldernya, nah, file tersebut sudah terhapus. Kemudian kita akan kembali lagi ke folder sebelumnya, ke directory lebih atasnya dengan cd titik. Jika dicek ls-nya masih ada folder baru. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menghapusnya dengan rmdir. Kemudian tulis nama foldernya, itu folder baru. Jika di enter, dicek lagi ls, nah folder baru sudah hilang. Berarti perintah tersebut berhasil dijalankan. Dan untuk meng-clear semua, tinggal kita tulis clear, enter. Nah, itu akan terlihat rapih lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.